dari Rasulullah yang sudah mengatakan dikirahu anati kulihi wa ukarifat ribu Bismillah dan syarikat Rasulullah Muhammad Abdullah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah kita terus mensyukuri segala nikmatnya, terus kita selalu memujinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghentikan segala nikmatnya untuk kita bersama. Seperti apapun nikmat itu kita rasa, tetapi semuanya dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang kita hidup dulu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman sekalian, teman-teman semuanya, malam ini kita masih mempelajari mengenal sebagian dari ciri-ciri hamba Allah yang Rahman, Ibadur Rahman. Meskipun pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan sampai urutan 13 cukup banyak sekali, tapi bahwa pada malam hari ini yang kita akan jadikan sebagai nasihat kita bersama adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itulah ciri-cirinya hamba Allah yang Maha Rahman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih ingat kenapa tidak disebut dengan ibadullah, tapi justru disebut dengan ibadur Rahman. Wa idza dan apabila khatabahu, orang beriman itu, hamba Allah itu diajak berbincang. Kemudian yang mengajak berbincang itu al-jahil, orang-orang yang kita artikan apa ini? Al-jahil. Ya. Saya tidak sampai hati mau mengatakan bodoh itu, tapi adalah orang-orang yang pengetahuannya, wawasannya di bawah kita. Begitu. Kita berusaha untuk menghindari kata-kata tersebut cenderung membuat luka terhadap sesama. Kemudian qalu salam. Ciri-ciri hamba Allah yang Maha Rahman ini adalah ucapannya itu salam. Salam. Inilah yang kita akan sama-sama bahas dan sama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Saya akan awali jamaah sekalian mengartikan kata-kata salam ini yang ada di dalam lafaz ucapan salam. Karena Rasulullah SAW memberikan sabdanya kepada kita bersama, satu di antaranya adalah afsus salam bainan, tebarkanlah salam di antara kalian semua.
semuanya. Perkara salat ini yang paling mudah adalah mengucapkan Assalamualaikum. Saya pernah bercerita suatu hari beberapa tahun yang lalu, saya pernah diikutkan menjadi peserta daurah atau daurah itu pengajian lagi lama, pesantren kilat dan pesantren kilat itu diadakan oleh Yayasan Al Khairiyah dari Arab Saudi. Tempatnya di pondok pesantren Al Irsyad Salatiga. Nah, pengalaman saya ketika saya beraktivitas selama 15 hari di pondok pesantren Al Irsyad Salatiga itu batin saya itu capek jawab salah karena ya namanya santri banyak. Kemudian dari masjid sampai asrama saya tinggal itu sebetulnya juga tidak jauh, tidak sampai 500 meter. Tapi kan dari yang namanya di situ penuh dengan santri, maka dari perjalanan dari masjid sampai asrama itu ketemu banyak santri ya. Semua santri itu menyampaikan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi saya ketemu itu lebih dari 20 santri dari masjid sampai asrama. Dan semuanya mengucapkan salam. Jadi kan mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan itu karena belum tahu mungkin. Nah, gitu. Jadi perbahasan salam itu di kisah yang lalu saya pernah menyampaikan di sini ada dua sahabat, saya mohon maaf lupa namanya, mengajak ke pasar. Ayo kita jalan-jalan ke pasar. Ya, namanya kita jalan-jalan ke pasar ya senang Pak. Ya, dalam kenanya kan paling nanti mau mampir. Ya. Masuk pasar itu muter mengucapkan salam kepada semua penduduk pasar ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Untuk meningkatkan salam. Jadi itu amalan para sahabat itu seperti itu. Nah, maka sama sekalian saya akan fahamkan satu poin saja terkait dengan kita mengucapkan salam ini. Saya mengajak kepada saya pribadi, kepada teman-teman semuanya, salah satu di antara arti kita mengucapkan Assalamualaikum itu adalah bahwa saya menjamin Anda tidak akan pernah terganggu oleh saya, atau Anda akan terselamatkan dari gangguan yang dari saya. Jadi kalau saya mengucapkan salam kepada Pak Tadi, maka saya mengikrarkan, saya menjamin Pak Tadi, ya dengan saya jamin tidak akan terresofi oleh saya, tidak akan terganggu oleh saya, tidak akan saya abusi, tidak akan saya dolimi. Begitu setiap kali kita mengucapkan salam.
Selamat, ya. Selamat, jadi kan selamat dari kejahatan saya. Nah, ketika Pak Bandi menjawab wa'ani kumussalam, itu artinya demikian juga jadinya. Demikian juga sampean Anda terselamatkan dari seluruh kejahatan saya, atau dengan kata lain, saya tidak akan berbuat jahat kepada dia. Nah, jamaah sekalian, bisa dipahami ini? Bisa dipraktekkan? Jadi setiap kali kita mengucapkan salam itu pada dasarnya kita berikrar untuk tidak menjahati orang tersebut. Setiap kali kita menjawab salam, kita juga kali saya menjamin saya tidak akan berbuat jahat kepada dia. Nah, coba ini kemudian dipahamkan kepada para pengikut ini. Sehingga kalau di rumah itu assalamualaikum, 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 kemudian ada ikrar seperti itu. Ada yang senyum-senyum? Belum ada yang bisa ambil. Pesan tadi. Begitu kalimat sampai. Pelan-pelan kita amalkan, pelan-pelan setiap kali kita menjawab atau memberikan salam, kita ikuti dengan pernyataan semacam itu yang ada di dalam diri kita. Ya. Kalau sekarang ada nggak yang mengucapkan salam dengan musik? Ada, ya. Itu tidak belum memahami kalimat salam. Kemudian di dalam ayat ini jamaah yang Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi saya mengajar kepada kita bersama salah satu di antara bentuk supaya kita membentuk diri sebagai hamba yang maha rahmat itu harus kita jadikan atau kita berprinsip bahwa ketidaktahuan lawan bicara, ya, ketidaktahuan lawan bicara, ketidakmampuan lawan bicara kita bersama, lawan interaksi kita bersama ini menjadi tantangan kita bersama, menjadi lahan dakwah kita bersama untuk kita ini mentransfer, memberi pengetahuan supaya orang tersebut hilang dari ketidaktahuan. Itu menjadi tantangan kita benar. Ya. Maka saya mengajak kepada kita bersama, jangan lagi ada yang bilang begini, mau kita nanti. Ya. Jadi kan pernah di monoi rasa simpahan ya? Bagaimana rasa hati jadi? Nah, gitu kan? Mungkin hati. Apalagi tambah-tambah yang lain, mandu, sekolah. Nah, itu kan makin jauh lagi. Itu bukan ibadah rahman. Apalagi sampai mengucapkan yun pada Tuhan tulisannya GOVLK. Ya, Mas Dedi bisa mengejar GOVLK. Itu kita hindari karena itu menyakitkan. Orang yang tidak tahu itu menjadi tantangan kita bersama untuk kita bisa memberikannya. Begitu. Salah. Jadi jamaah sekalian, ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Yang dimaksud dengan salama di sini adalah satu,
kita berusaha untuk memberikan jawaban. Jawaban itu adalah jawaban yang sadar. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, dalam tafsir disebutkan jawaban yang sadar. Sadar itu artinya adalah lurus. Jawabannya benar, lurus, akan tetapi logis dan jelas. Nah, gitu. Arti salamah itu begitu. Jadi kita ini memberikan jawaban kepada orang yang bertanya atau menyapa kita dan dia pengetahuannya lebih rendah daripada kita. Kita berusaha untuk menjawab dengan jawaban yang benar, logis, dan jelas, sehingga orang tersebut bisa memahaminya apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan salama itu adalah sama alhamdulillah, jawaban kita ini menampakkan atau membuktikan bahwa pikiran kita ini sehat, hati kita ini bersih. Pikiran itu sehat, hati kita ini bersih. Nah, jadi hati bersih dan pikiran sehat itu, jawaban itu tidak membuat luka. Ya, contohnya tadi itu. Kemudian jamaah yang rahimahumullah, yang ketiga adalah jawaban-jawaban kita bersama ini kemudian ada muatannya atau bermuatan kita ini berharap kepada Allah untuk mendapatkan balasan surga. Dan kita berharap dengan jawaban kita ini Allah membebaskan kita dari neraka. Jawabannya itu seperti itu. Nampak bahwa kita ini mendapatkan balasan surga dan terhindar dari neraka. Sama dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya sama sekalian kita sama-sama beraktif kalau menjawab pembicaraan itu jangan sebentar ngapusi, sebentar bohong, sebentar ngapusi. Jadi ngapusi itu menjadi kebiasaan. Seolah-olah dengan ngapusi itu terus cair masalahnya. Ngomong ini lain. Nah, gitu. Kemudian yang keempat adalah kalau di tafsirnya disebut muhasyarah bil ma'ruf. Muhasyarah bil ma'ruf artinya adalah tetap terjadi dengan kema'rufan, ya. Jadi bahasa kitanya begitu. Jadinya itu memang bukan level itu, dan bukan level itu, bukan levelnya. Jadi di suatu tempat, ya dekat saya ke sana, itu ada seseorang yang bertanya tentang sesuatu. Bertanya tentang sesuatu itu sebetulnya tanya tentang syariat Islam. Tanya tentang syariat Islam. Nah, kemudian ketika sudah tanya, jawabannya itu begini. Saya ini belum mengerti kok. Salah mengerti belum mengerti. Tambahin kalimat gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu memang kan jenengan itu jauh dengan kamu. Gak oleh kalau menyampaikan.
menjelaskannya itu kurang jelas, sehingga orang yang tanya itu bolak-balik mengulangi pertanyaannya, penjelasannya kurang jelas, kemudian ditutup dengan memang bukan levelnya dengan saya. Ini namanya bukan muhasabah memang. Kemudian yang kelima adalah dirinya itu kita yang menjawab, kemudian orang yang terjawab itu selamat dari saling membuat duka, jangan kemudian berbuat duka. Kemudian yang keenam, jamaah kalian, yaitu kalau ada sapaan dari orang yang belum tahu tentang kita, tentang sesuatu, kemudian mohon maaf, ada sedikit tuduhan, ya, tuduhan kepada kita bersama. Apa ya? Contoh tuduhan itu apa ya? Ya, ini hanya contoh saja. Saya mudah-mudahan ketemu contohnya. Itu si fulan itu rajin ke masjid kan ada maksud-maksud tertentu, misalnya seperti itu ya. Ada maksud-maksud tertentu itu. Nah, itu kemudian kita jawab bahwa insya Allah saya tidak sebagaimana yang engkau duga. Ya. Insya Allah saya tidak sebagaimana yang engkau duga. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak sebagaimana yang engkau dugakan kepada saya. Itu namanya musalamah. Kemudian sama Alhamdulillah yang terakhir yaitu tegas di dalam bersikap baroah. Bersikap baroah. Ya, maksudnya begini. Musalamah ini adalah ketika suatu saat perbincangan atau sapaan dari orang-orang jahil ini tidak sambung sama sekali, dan kemudian kejahilannya itu membawa atau mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, itu saya contohnya. Jadi hanya contoh saja Pak, saya spontan. Mas, katanya Bu, teman saya sebentar, ini kan sudah hampir asar, saya tak jamaah dulu, ya, saya tak jamaah dulu ke Masjid Al-Ikhlas, nanti sesudah jamaah kita baru jalan. Yang ngajak tidak masa jamaah kesuwen. Dan saya tetap mau jamaah. Allah, kalian jamaah apa kamu tahu? Kamu tahu. Nah, ketika ngomong seperti itu, ibadah Rahman itu mampu menjawab dengan tegas. Mas, saya tetap mau berjamaah. Saya meskipun sudah cukup lama, tapi saya selalu ingat. Jadi suatu saat saya di Solo, kemudian saya kan sebagai tamu, kemudian dibonceng untuk menuju ke suatu tempat. Boncengnya pakai motor. Kemudian begitu di perjalanan itu yang boncengin saya itu bilang begini kan saya, dalam rangka saya menghormati jenengan sebagai guru kami, saya akan berhenti dulu di tempat di sholat di masjid ini. Saya akan sholat. Mari kita sama-sama sholat berjamaah karena sudah saatnya sholat. Karena sudah saatnya ada.
itu meskipun sudah lama, itu saya ingat terus. Begitu. Jadi dia bisa tegas, dia bisa tegas untuk mengatakan sebentar saya sholat dulu. Nah, gitu. Tapi jangan dibalik, kan tak sholat sendiri. Sebentar saya tak sholat dulu. Jadi bukan saya sholat sendiri. Nah, demikian sama sekalian mudah-mudahan bisa dipahami. Itu artinya salam. Kemudian hal yang perlu kita ketahui juga di dalam hadis ini, ada ayat ini adalah al-jahil. Ya, al-jahil di sini sama sekalian. Kalau konteks ayat ini, jahil itu artinya maksudnya adalah orang yang tidak tahu tentang Allah. Ya, orang yang tidak tahu tentang Allah. Nah, kemudian tadi saya jelaskan di bagian tadi, jahil kemudian meliputi orang-orang yang tidak tahu tentang Allah dan tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak tahu tentang syariat Allah. Begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita hati-hati. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan dulu, kita persilakan. Saya mau tanya, Ustaz. Yeah. Ada yang mengucapkan salam tapi mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau seperti itu artinya apa dan jawabnya bagaimana? Iya. Iya. Jemaah sekalian, sampai saat ini saya memang belum mengetahui tekstual daripada ucapan salam yang menggunakan kalimat ta'ala. Yang saya ketahui adalah tidak memakai ta'ala. Nah, seandainya ada seseorang yang memakai kalimat ta'ala di dalam salam, sepanjang dia ada dalilnya tidak masalah. Sepanjang dia ada dalilnya tidak masalah. Saya belum ketemu dalilnya. Karena kalimat ta'ala di dalam salam itu tidak berubah arti. Ya, tidak berubah arti karena kalimat ta'ala itu adalah Allah dan yang maha tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi itu adalah merupakan mensifati Allah dengan kalimat subhanahu wa ta'ala, itu sama. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya kalau saya ikut-ikut ta'ala nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ini menjadi PR buat saya. Nanti saya akan cari apakah salam itu lafaz salam itu ada yang berbeda-beda. Di antaranya yang ada tambahnya ta'ala ada atau tidak. Itu yang ta'ala itu bukan ciri-ciri itu Pak, bukan. Jadi yang itu pakai ta'ala yang Muhammadiyah yang pakai bukan itu. Nanti kita cari. Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kalau yang mengucapkan salam itu orang kafir, ya, kita sebut orang kafir ya. Rasulullah SAW pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha ketika orang kafir Yahudi memberikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Salamnya begini, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Jadi nggak ada lainnya. Assalamualaikum. Kalau tidak sama, itu mirip itu. Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Artinya apa? Assalamualaikum. Ada yang tahu?
Ya, asam itu artinya racun. Racun. Jadi racun dulu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha jengkel. Jawabnya begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta barakallahu. Panjang banget. Kemudian ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, cukuplah menjawab dengan jawaban waalaikum. Aisyah bertanya lagi, orang Arab kurang larang Rasul orang Yahudi itu jengkel banget. Maka saya doakan semoga Allah melaknati dia, semoga Allah mengadabnya. Kemudian dari inilah yang kemudian kita jadikan dasar. Jawabannya adalah waalaikum. Gitu. Cukup waalaikum. Gitu ya. Cukup. Baik. Kita tidak boleh memberikan salam kepada orang kafir. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum, tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Boleh, tapi boleh. Masalah mas campur ukurannya kan banyak. Kan pada sebenarnya itu ada orang kafir juga, atau tamunya campur itu gimana? Ya. Ya, kalau kaum dianya campur, itu cukup memberikan salam dengan assalamualaikum. Jadi tidak usah ditambah assalamualaikum, selamat siang, salam, salam. Ini juga heran kok sekarang pejabat-pejabat sekarang modelnya begitu ya. Perlu diundang ke Riyadhus Shalihin atau itu. Tidak, jadi cukup assalamualaikum saja. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang beriman begitu. Ya. Sudah otomatis salam kita ini bukan untuk orang-orang yang bukan Muslim. Belum bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi wa idza khatabahum jahiluna qalu salama, maksudnya demikian. Insyaallah beberapa hal sudah kita sebutkan. Saya rasa sudah cukup penjelasan tentang ini. Sekarang kita lanjutkan ke hadis nomor 703. Ya, hadis ke 703. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassam. Tafaqun alaihi. Ya. Kita simak terjemahnya, silakan dibaca. Hadis nomor 703. Dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat langit-langit dalam mulutnya. Namun beliau hanya biasa saja. Ya, ini sudah cukup jelas. Tidak perlu saya perjelas lagi kepada kalian. Jadinya kita pernah tertawa sampai terbang-terbang sampai kelihatan langit-langitnya. Kalau pernah, mulai sekarang direk sampai tertawa berlebihan, karena tertawa seperti itu termasuk tumidul qulub, termasuk mematikan sensor hati, mematikan sensor hati. Jadi sensornya tidak sensitif lagi. Okay. Nah, akan tapi Rasulullah SAW apabila tertawa itu tidak sampai terlihat langit-langitnya, maksimal terlihat gerahannya.
maksimal terlihat gerakannya. Jadi tetap terbuka, tapi langit lainnya tidak sampai kelihatan. Nah, tapi hanya kelihatan gerakannya. Nah, dari hadis ini, salam yarahmatullah, Allah Ta'ala muncullah beberapa kaidah itu untuk kita sama-sama ketahui, yaitu diantaranya yang kita menjadikan sadaran bahwa hadis ini memberikan pengertian kepada kita bersama, memberikan nasihat kepada kita bersama. Kita diminta untuk berkata-kata yang kata-kata kita ini jangan sampai membuat orang itu tertawa terbahak. Ya. Maka jemaah sekalian, kita pernah nggak menjadi tertawa terpingkal-pingkal disebabkan karena pelawak, karena ada orang yang pelawak? Pernah nggak? Kalau begitu, hukumnya pelawak bagaimana? Hukumnya pelawak bagaimana? Kan jemaah yang Allah, aslinya melawak itu boleh. Aslinya melawak itu boleh, diperbolehkan, yaitu membuat orang lain tertawa, itu boleh. Asalkan di dalam melawak itu, ya, di dalam melawak itu di dalamnya tidak ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Kemudian di dalam melawak itu, ya kalau misalnya cerita tentang sesuatu, ceritanya tidak palsu, jadi bukan khayalan, gitu loh. Ya. Silakan saja, misalnya melawak melucu itu silakan saja. Akan tetapi melucunya jangan cerita palsu dan jangan ada kebohongan di dalam cerita tersebut. Saya tadi malam itu dikasih cerita, saya ikut ketawa betul, karena memang lucu banget ceritanya, tapi tidak palsu, betul-betul terjadi. Jadi ceritanya itu orang Tegal, boncengan motor, yang dibonceng gedung banget. Akhirnya roda depannya itu terangkat. Roda depannya itu terangkat. Jalannya itu harus belok. Karena roda depannya terangkat, dia nggak bisa belok. Kemudian yang bonceng belakang bilang belok kiri, kok malah lurus gimana sih, belok kiri, gitu kan. Nah, kemudian yang boncengkan di depan itu belok bagaimana, ini nggak bisa dibelokkan ini, apa namanya, roda depannya terangkat. Yang betul-betul tertawa itu ya. Tidak masalah, itu kan lucu kan, tapi kejadian itu betul-betul terjadi. Nah, begitu. Jadi jemaah sekalian, apakah Rasulullah SAW tidak pernah melawak? Pernah. Lucu memang, Rasulullah SAW lucu. Akan tetapi lucunya benar. Saya berikan satu kisah contoh. Ada satu sahabat namanya Suhaiman ya. Nuhaimin ya. Tapi yang ini bukan yang Nuhaiman. Jadi namanya Bahir bin Haram. Jadi Bahir bin Haram ini
kalau dibandingkan dengan jamaah sini, itu tidak ada yang menandingi, mohon maaf, kejelekan upahnya. Sedangkan kafir ini, nah itu agak 18. Zakir bin Hamid, orangnya orang kosong. Kalau Borobudur kan kota, kalau kesamaan kan kosong ya. Nah, itu biasa mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Jadi dia seorang sahabat biasa mengirim kalau sowan ke Rasulullah SAW itu membawakan sesuatu yang menjadi ciri khas dari makanan-makanan di daerahnya. Kemudian Rasulullah SAW kalau pulang akan memberikan santunan itu maksudnya ya balasan dari kebaikan itu. Ditemani lah, piringnya orang kosong gitu. Nah kemudian suatu hari Zahir bin Harith ini sedang berdiri, dia sedang menjajakan sesuatu, jualan apa gitu, jualan yang tidak permanen. Nah, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW itu mendekat dari belakang, mendekat Zahir bin Harith ini, mendekat dari belakang. Dan jadi kami itu, terus Zahir bin Harith itu bertanya, siapa dia? Mana ada? Siapa ini? Kemudian terus menengok, jadi nyata Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan piagam yang lain, siapa yang berkenan membeli budak ini? Siapa yang berkenan membeli budak ini? Kemudian Zahir bin Harith mengatakan begini, wahai Rasul, ada yang mau beli saya? Hanya itu, tidak ada nilai jualnya. Orang kayu, tidak ada yang beli. Soalnya badannya hitam, kulitnya hitam, kemudian mukanya itu kasih pokoknya itu ya. Tapi Rasulullah SAW begitu akrabnya dengan orang. Ya, pokoknya kalau sama saya jauh di bawahnya lah. Apa? Kemudian Rasulullah SAW itu berkata begitu. Siapa bilang engkau tidak punya nilai jual? Sesungguhnya engkau mempunyai nilai jual yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Rasulullah SAW membuat suasana hati dan pikiran Zahir bin Harith ini sejuk sekali. Siapa bilang engkau tidak laku jual? Engkau sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jawabnya. Jadi luar biasa memang ya. Dan banyak lagi bisa yang lainnya yang bisa selesai. Nanti teman sekalian dari kami mohon maaf bila salah saya ini yang banyak kita sama-sama belajar. Insya Allah kita akan berhenti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum.